Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halmidar, SSI MKOM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Manajemen Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Logika dan Algoritma dengan menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction and Assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pembelajaran berlangsung dengan tatap muka selama 1 kali seminggu. Mata kuliah Logika dan Algoritma merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika pada semester 1. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah melalui ceramah, praktek, diskusi, dan tanya jawab. Adapun deskripsi dari mata kuliah Logika dan Algoritma adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar logika dan algoritma serta mengimplementasikannya dalam memecahkan masalah berbasis computational thinking. Mata kuliah ini memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan. Secara khusus, pada mata kuliah ini akan diberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan aplikasi algoritma. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah Logika dan Algoritma adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep logika dan algoritma dalam penyelesaian masalah secara komputasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep logika proposisional dan tabel kebenaran dalam penyelesaian masalah sesuai dengan studi kasus yang telah ditentukan. 3. Mahasiswa mampu menuliskan algoritma ke dalam bentuk notasi kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep variabel, konstanta, tipe data, serta mengimplementasikannya menggunakan aplikasi algoritma. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan struktur dasar algoritma yang meliputi struktur sekuensial, struktur seleksi, dan struktur perulangan serta mengimplementasikannya menggunakan aplikasi algoritma. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan konsep array serta mengimplementasikannya menggunakan aplikasi algoritma. Pada mata kuliah ini, topik yang akan dibahas dibagi ke dalam 10 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan akan dibahas kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester RPS, serta pengantar logika dan algoritma. Yang kedua adalah topik tentang konsep logika. Pada topik ini akan dibahas terkait argumen, validitas argumen, konsep logika proposisional, apa itu proposisi atomik dan majemuk, serta variabel dan konstanta proposisional. Ketiga, pada topik tabel kebenaran akan dibahas operator and, or, not, if, then, if and only if, then, or, dan XOR. Pada konsep keempat, topik yang akan dibahas adalah konsep algoritma. Pada topik ini akan diuraikan bagaimana cara menuliskan algoritma dengan menggunakan notasi kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Yang kelima, dasar-dasar algoritma. Pada topik ini akan diberikan pemahaman mengenai pengenalan algoritma, pembuatan diagram alir, penyimpanan dan pemanggilan kembali file diagram alir melalui praktikum di laboratorium. Yang keenam, topik variabel dan tipe data. Pada topik ini akan diberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan variabel dan konstanta, bagaimana
cara menggunakan tipe data yang meliputi tipe data integer, real, boolean, dan string, serta bagaimana cara menggunakan input, proses, dan output. Pada topik ketujuh akan diberikan konsep dan penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur sekuensial. Pada topik yang ke-8 akan diberikan konsep dan penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur seleksi. Topik ke-9 akan diberikan konsep dan penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur perulangan. Terakhir, topik yang ke-10 akan diberikan konsep dan operasi bagaimana menggunakan array. Pada mata kuliah ini diberikan bobot penilaian yang terbagi ke dalam 4 item. Yang pertama adalah kehadiran. Pada item kehadiran diberikan persentase 20%. Yang kedua, tugas. Tugas yang meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis. Pada item tugas ini diberikan persentase 25%. Yang ketiga adalah UTS, ujian tengah semester. Pada item ini akan diberikan bobot penilaian sebesar 25%. Sedangkan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Baik, berikut akan ditampilkan video pembelajaran dari mata kuliah Logika dan Algoritma pada pertemuan ke-10 dengan topik konsep dan penyelesaian masalah dengan struktur seleksi melalui praktek di laboratorium. Silakan simak dan saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, baik. Kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Logika dan Algoritma ya. Pada hari ini pertemuan yang ke-10 melanjutkan materi minggu lalu itu terkait dengan struktur dasar algoritma ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar terkait struktur dasar sekuensial berurutan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan topik struktur seleksi, gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu definisi ya dan konsep dari struktur seleksi itu seperti apa. Sebelum nanti kalian akan praktekkan ya di aplikasi Logarithm. Ya, pemilihan langkah ketika kondisi persyaratannya bernilai benar atau salah. Artinya di sini ada syarat yang dipenuhi begitu ya. Kalau pada struktur sekuensial kan berurutannya. Kalau di sini nanti dia bisa melompat, kira-kira begitu ya. Artinya if gitu ya. Ada jika kondisinya apa, maka apa begitu jalannya. Jika kondisinya benar, maka aksi selanjutnya apa. Jika kondisinya salah, maka aksi selanjutnya apa begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kan kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang bersifat dilematis kan, atau sesuatu yang dituntut kita untuk memilih gitu ya, jalan A atau jalan B, kira-kira begitu ya. Yang pasti ada syarat di sana. Baik ya. Nah, di struktur seleksi ini ada macam-macam ya. Ada struktur seleksi 1 alternatif, 2 alternatif, dan banyak alternatif. Jadi, nah pada pertemuan hari ini kita hanya cukupkan pembahasan tentang seleksi 1 dan 2 alternatif. Banyak alternatifnya insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai yang struktur seleksi 1 alternatif. Apa katanya? Struktur seleksi 1 alternatif terdiri 1 bagian yang akan dieksekusi jika suatu kondisi di simbol keputusan terpenuhi gitu. Nah, 2 kemungkinan pada struktur seleksi bisa dilihat pada gambar ya. Nah, artinya ini saya katakan tadi, pada struktur seleksi itu kan ada syarat. Di sini if-nya gitu ya. Kondisinya disimbolkan dengan tanda apa tuh? Jajaran genjang atau ketupat atau apa? Nah, jajaran genjang ya, belah ketupat ya. Bolehlah ya. Jadi kondisinya di sini. Nah, apakah kondisinya benar ya? If ditanya gitu ya. Kalau iya, maka langkah selanjutnya apa? Lalu apa statementnya? Nah, jika salah apa gitu. Nah, dia bisa menggunakan kemungkinan berpatokan kepada kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Paham ya?
Oke, kita nggak berlama-lama ya, biar lebih paham langsung aja kita praktekkan begitu ya. Nah, dengan kasus pengembangan minggu lalu gitu ya. Nah, kalau pada minggu lalu itu kan kita praktekkan struktur sekuensial menukar isi dari variabel. Ingat tuh kan? Nah, ada 2 ember gitu ya. Bagaimana menukar isinya? Yang pasti kita butuhkan 1 ember lagi kan. Lalu langkahnya apa? Masukkan air ke ember C dan sebagainya. Nah, ini dianalogikan sebagai kasus menukar isi variabel. Nah, sekarang coba buka aplikasi Plogoritemnya ya. Kita buka langsung. Oke. Nah, tadi kasusnya adalah apa? Menukar isi 2 variabel. Menukar isi 2 variabel, di mana ada variabel A dan variabel B. Tapi di sini ada syarat. Pertukaran hanya akan terjadi jika A lebih besar daripada B. Oke. Misal kita buat A itu nilai dari variabel A 5 misal. B nilai variabelnya 2. Ini kondisi awal. Kondisi akhir yang kita inginkan di mana nanti variabel A isinya 2, variabel B isinya 5. Tapi di sini ada syarat, if-nya apa? A harus lebih besar daripada B. Oke, nah sekarang kita praktekkan langsung menggunakan Plogoritem. Baik. Nah, yang pertama kita harus declare dulu ya. Deklarasikan tipe datanya ya. Nah, ini kan menggunakan bilangan bulat ya. Berarti integer gitu ya. Oke. Variabelnya dulu, namanya apa? A, B. Ada butuh variabel lain nggak? Ada butuh variabel lain? Nah, kayak analogi ember tadi, menukar isinya. Masa nggak butuh ember lain? Nah, berarti kita butuh apa? C. Oke ya, tipenya adalah integer. Oke, kita create gitu ya. A, B, C. Oke. Nah, setelah kita deklarasikan, langkah selanjutnya kita input. Variabel yang diinputkan apa? Cuman A saja? Oke. A, yang B juga ya? B. Oke. Ya. Input A, input B. Ini integernya kan sudah dideklarasikan di sini ya. Jadi ini nggak perlu lagi, dihapus saja ya. Langsung A, B. Oke. Oke, ya. Selanjutnya inputkan. Inputkan A dan B. Apakah langsung dilakukan pertukaran? Kenapa tidak? Karena ada syarat yang harus dipenuhi. Oke, berarti kita masukkan simbol apa tadi? Ketupat, jajaran genjang. Ya. Oke, kita masukkan if di sini. Kita masukkan if pada kondisi persyaratan jika benar maka terjadi pertukaran. Oke, berarti sini apa? A lebih besar dari B. Gitu ya. A lebih besar dari Oke. Jika benar, kita berpatokan kepada kondisi yang benar ya. Jika benar maka tambahkan assign di sini. Maka ya. Apa yang terjadi? Coba untuk menukar kemarin ember A dan B ya. Kita butuh sebuah ember C. Ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Masukkan ember A ke dalam ember C. Ya, oke. A kosong. Oke, selanjutnya B masukkan ke Oke. Baru yang terakhir ember Oke. Isi dari ember C masukkan ke Oke. Berarti
Ada berapa proses tuh? Tiga. Benar ya? Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan ember-ember ini ke dalam variabel? Berarti ini A sama dengan C. Berarti ini A. C sama dengan. Nah, coba kita uji. Benar nggak itu? Kita uji. Berarti satu, kita butuh A sama dengan C. Satu prosesnya, ya kan? Nah, di bawahnya itu tadi ya, kita ikuti ya. B sama dengan A. Oke. Baru pertukaran terakhir itu sama dengan C sama dengan. Coba benar nggak tuh? Benar nggak tuh? Algoritma tukar isi dengan syarat A lebih besar dari B. Ingat ya, penggunaan string menggunakan tanda kutip 2 ya. Nah, biar nanti ketika dijalankan, nah, dia muncul tampilan seperti ini gitu ya. Algoritma tukar isi gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini bagian output kita tambahkan string apa? A sama dengan, cara menggandengnya gimana? Pakai tanda dan ya. Oke, gitu ya. Nah, di sini juga dalam tanda kutip 2 B sama dengan, baru tanda dan B ini ya. Ketika kita jalankan A5 B2, jadi hasilnya yang saya pengen tadi itu ini, A sama dengan 2, B sama dengan 5 ya, jadi digandeng aja ya. Ini flowchart lengkapnya ya, silakan diikuti. Baik, jadi ingat ya, selalu mengawali algoritma tuh pasti deklarasikan variabelnya, kemudian inputnya apa, bagaimana prosesnya, dan output. Oke, nah sekarang disimpan aja file save as ya. Buat foldernya itu kemarin kan dibuat tuh ya, Algo Pro misalnya gitu ya. Nah ini buat kita buat misalnya seleksi 1 ya, seleksi 1 save ya. Oke, seleksi 1 iya. Kalau sudah, kita buat file baru, file new ya. Kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, sekarang kita masuk kasus yang kedua ya. Bagaimana membuat algoritma ini, algoritma masuk bioskop ya. Jadi diseleksi dia. Yang masuk bioskop itu hanya orang yang sudah mempunyai KTP, artinya umurnya 17 tahun ke atas apa ke samping? Ke atas ya. Oke. Ya, berarti yang nggak boleh masuk selain itu ya, di bawah 17. Oke. Baik. Nah, bisa buatnya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu variabelnya. Berarti di sini kita menggunakan variabel apa? Usia ya. Ya, usia. Berarti syaratnya apa? Usia lebih besar sama dengan ya 17. Silakan kita buat. Kita deklarasikan apa nih?
Usia. Usia tipe datanya apa? Bilangan bulat atau bilangan berkoma? Integer ya. Jarang orang usia 17,2 sekian gitu ya. Oke, usia. Ya. Nah, sekarang kita inputkan. Ya, karena tadi kita sudah bermain dengan string ya. Masukkan usia Anda. Nah. Atau biar lebih real ya mungkin ya. Berapa usia Anda ditanya gitu ya. Nah. Berapakah usia Anda? Oke, tanya. Nah, berarti di sini kita buat inputnya usia. Ya, sudah. Nah. Oke, pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya setelah diinput apa? Kayak tadi, setelah diinput apa? Iya, ditanya syaratnya ya kan? Nah, if tadi kita buat apa tuh? Usia 17. Nah, gitu. Ditanya usia lebih besar sama dengan 17. Kita selalu menggunakan patokan yang true ya. Usia lebih besar sama dengan 17. Nah, kalau benar berarti dia ada proses nggak? Ada simbol proses nggak? Nggak ada ya, langsung. Iya kan, output kan? Apa outputnya? Bebas ya. Silakan masuk bioskop. Boleh, selamat datang juga boleh. Nah, silakan masuk bioskop. Jalankan. Ditanya, berapakah usia Anda? Kita buat 17. Ya, silakan masuk bioskop. Oke, sip. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Monika. Oke, baik. Nah, ini kan kondisi yang hanya menampilkan output jika benar, begitu ya. Nah, pertanyaan si Ernika tadi, bagaimana kalau kondisinya salah? Ya sederhana ya, tinggal kita tambahkan aja lagi di pada bagian yang salahnya itu sebuah statement atau output. Apa itu? Apa misalnya kalau kondisinya tidak memenuhi, kalau usia yang di bawah 17, apa misalnya? Nah, umur Anda tidak mencukupi, atau maaf Anda tidak boleh masuk. Nah itu ya, jadi tinggal tambahkan saja pada bagian false-nya. Umur Anda tidak cukup, silakan. Itu terlalu kejam ya, Anda tidak boleh masuk. Oke. Masuk. Nah, jadi terpenuhi dua-dua ya. Jika benar apa muncul pernyataannya, jika salah muncul pernyataan apa gitu. Jalankan. Nah, sekarang kita uji misalnya kalau dia umurnya di bawah 17, 16 misalnya. Padahal dikit lagi kan? Umur Anda tidak cukup, Anda tidak boleh masuk. Jadi itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi. Oke. Nah, pertanyaan si Fajar gitu. Bagaimana kalau aturan yang kita ingin eksekusi itu adalah yang false, gitu ya? Karena dari tadi kita hanya menggunakan syarat jika benar gitu ya. Kalau jika salah macam mana, begitu kan?
Sekarang kita harus perhatikan dulu if-nya. Usia yang kita gunakan kan lebih besar sama dengan 17. Ya. Kalau kita ingin menggunakan syarat yang salah, maksudnya ketika syaratnya terpenuhi salah dia dieksekusi, maka kita balikkan usia. Selain usia lebih besar sama dengan 17 apa? Lebih kecil dari. Maka kita buat dulu. Kita ubah di sini. Usia lebih kecil 17. Berarti ini kita hapus dulu ya. Kita pindah sebenarnya. Kita change ya. Berarti jika usia lebih kecil dari 17 salah, ya kan? False. Berarti dia boleh masuk bioskop atau enggak? Paham kan maksudnya? Kalau usia lebih kecil dari 17 itu salah misalnya gitu kan. Berarti dia boleh masuk bioskop. Nah, gitu ya. Coba, betul nggak? 17. Oke, masuk bioskop. Nah, sekarang kita tambahkan lagi seperti yang dipertanyakan si Ernina. Berarti kalau dia benar, maka apa dong kalau benar? Anda tidak boleh masuk. Gitu ya. Nah, itu ya Pak Jeril. Nah, tapi biasanya kenapa sering menggunakan alur atau bagian yang true? Karena lebih memudahkan logika kita kan. Lebih mudah kita menerima logika jika benar maka apa. Gitu ya. Jarang kita menggunakan jika salah gitu ya. Tapi bisa gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik. Kalau nggak ada, saya kasih oleh-oleh ya. Kalian kan suka belanja diskon-diskon kan? Nah ini makanya saya kasih yang diskon-diskonan tadi. Jika belanjanya lebih besar dari 1 juta. Nah sekarang kalau belanjanya 1.100.000, dia masuk kategori diskon yang berapa? Yang kedua ya. Kalau belanjanya 1 juta dia dapat diskon berapa? Kalau belanjanya 1 juta dia dapat diskon berapa? 5%. Kalau belanjanya 1.050.000 perak, diskonnya oke. Kalau di atas 5 juta 25%. Ya seperti biasa. Minggu depan dibawa filenya. Saya akan periksa satu. Benar nggak? Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan periksa benar nggak programnya running atau enggak. Oke? Baik. Nah, kita lanjut minggu depan. Jangan lupa bawa tugasnya. Oke? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.